Gitu Bang. Jadi banyak orang yang menganggap ini mengada-ngada Bang kita selama ini Bang. Ya, namanya juga usaha kan. Usaha usaha dari komunis gaya baru ya begitu. Iya. Dianggap nggak ada, yang ngomongin nyinyir lah, ini biasalah, normal. Nah, Ever. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi jumpa lagi di wabarakatuh. channel kita yang keren ini, channel We Watch ya, cirinya ini ya, rompi kuning gitu teman-teman. Semoga teman-teman di sana sehat selalu dan selalu dalam keberkahan ya, banyak keberkahan dan rezeki yang melimpah di teman-teman semua. Nah, teman-teman, ini sebuah kesempatan yang emas sebenarnya untuk saya bisa duduk bersama guru besar kita. dan, Wah, dan tanda kutip guru besar bersama guru besar dari UI Watch yaitu Bang TB. Kita biasa memanggilnya Bang TB atau Pak Taufik Bahaudin, tapi saya karena terbiasa bilangnya Bang TB ya. Jadi Bang TB apa kabar? baik, Ya, jadi Bang alhamdulillah. TB ini kan kalau Sehat-sehat. bicara soal PKI gaya baru atau komunis gaya baru itu mengarahnya yang salah satu konten yang terbanyak adalah dari Bang TB dan tampaknya sudah menjadi ikon dari UI Watch juga selama ini. Bang TB ya kita akan bicara ya. Jadi teman-teman pasti ya kalau kita bicara soal PKI gaya baru atau komunisme gaya baru di UI Watch ini kan banyak sekali ya, sering sekali ya. Teman-teman pasti mikir, emangnya masih ada PKI kan udah dibubarkan. Ah, jangan ngehayal deh. Malah ada komentar, salah satu komentar di channel ini adalah dia bilang gini, ini kan channel konspirasi, bukan channel politik, ini channel konspirasi. Jadi kayak apa sih, flat earth gitu ya, gitu-gitu. Hmm. Ya, jadi menarik ya teman-teman. Kita akan menggali sebenarnya ya. Kita akan mencoba menjungkir balikan pandangan-pandangan negatif terhadap anggapan bahwa PKI gaya baru itu langsung dari Bang TB gitu Bang. Jadi banyak orang yang menganggap ini mengada-ngada Bang kita selama ini Bang. Ya, namanya juga usaha kan. Usaha dari komunis gaya baru ya begitu. Iya. Dianggap nggak ada, yang ngomongin nyinyir lah, ini biasalah, normal. Nah, eh, saya kembali mengingatkan aja, dari Iwat yang pernah khusus mengangkat ini di samping saya, ada yang Iya, iya. namanya Dr. Hakim Sarimuda Fohan, rekan saya Bro Fahmi Idris, kemudian Dr. Zuraida, Iya. paling nggak kami berempat bicara di samping juga yang lain mengingatkan masalah ini. Pertanyaan yang pertama, apa sih dasarnya ngomong beginian, ya kan? Hari gini ngomongin PKI kan gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada, Cina aja udah kapitalis Iya, ini iya. berapa segala macam. Ya ginilah, rasanya sih ini salah satu bentuk bersyukur dari kita-kita ini pakai Rompi ini, rompi jaket kuning ini, waktu jaket kita kuliah. kuning ini, apalagi saya pensiunan, dosen segala macam, artinya apa? Apa yang kita ngomongin, kita bisa pertanggungjawabkan minimal secara praktis dan atau akademis. Itu dulu tuh. Jadi kalau bilang konspirasi udahlah, jangan pakai istilah-istilah lah. Mari ketemu kita ngobrol. Gitu kan kita bukan nantang, ayo ketemu. Jangan di medsos ngomongnya. Gitu kan. Nggak ada itu yang datang. Nah, menjawab pertanyaan tadi, kenapa sih kita berulang-ulang ngomong terus? Kami ingin masyarakat menyadari ini masalah tantangan yang serius. Nggak main-main. Kenapa lagi zamannya terakhirlah Pak SBY nggak ada karena Pak SBY tidak memberikan kesempatan. Ciri-ciri dari komunis terutama di Indonesia adalah dia akan berbunyi kencang, bergerak kalau merasa dan memang dia lihat kenyataan dia mendapat dukungan, itu aja. Apa berani kalau nggak dapat dukungan? Pasti enggak ya kan. Itu dulu tuh. Nah pertanyaannya, apa sih komunis gaya baru gitu? Komunis gaya baru terus terang aja, ini terminologi yang diintrodusir oleh rekan saya yang melakukan penelitian untuk disertasi dia, ya tahu S3 dia di UI, yang dipaparkan hasil penelitiannya bulan November tahun 2015. Dipaparkan minimal 2 kali, masing-masing di Balai Prajurit di dekat Balai Kartini di Gatot Subroto. Sekali dipaparkan di hadapan Forum Purnawirawan TNI, kedua di Forum Purnawirawan TNI dan Polri.
Ketiga, di forum Kahmi Jaya terbatas. Tiga-tiganya saya hadir. Kenapa saya tiga-tiga hadir? Saya surprise. Karena waktu dengar paparan itu kok apa iya sih gitu. Saya juga berpikir, PKI komunis sudah nggak ada lagi, PKI udah, kita udah merasa aman lah, ada TAP, MPR, bla bla, udah merasa aman. Tapi kita lupa, apa yang dilakukan PKI dengan itu dia sudah memperhitungkan. Yang kedua, peristiwa G30 SPKI itu sekian puluh tahun yang lalu, yang generasi sekarang mungkin banyak yang belum lahir. Saya ketemu Pak Gatot Nurmantio beberapa waktu yang lalu. Beliau bilang, waktu peristiwa itu saya masih kecil sekali atau belum, mungkin sekali lah. Tapi saya mempelajari Pak. Dan saya memahami dan luar biasa dahsyatnya. Dia tidak mengalami tapi dia mempelajari. Mempelajari ya Bang? Mempelajari sejarah. Ini udah nggak ngalamin, nggak mau mempelajari, udah gampang dimakan sama kelompok-kelompok PKI gaya baru. Yang lain lagi, tidak semua ex keluarga turunan PKI itu ribut, enggak semua. Ada juga ya udahlah, gone with the wind. Maka dibentuk forum Putra Putri. Forum rekonsiliasi bla. Tapi itu disalahgunakan oleh sebagian besar yang lain. Dengan dimanfaatkan dengan cara PKI kan, dibalik faktanya dia mengatakan kami korban. Pemerintah harus minta maaf. Hampir aja Jokowi minta maaf, udah disetel gitu kan. Kalau nggak dikencengin, pemerintah minta. Kalau udah minta maaf itu apa? Dia nggak salah kan? Tapi itu dicabut kan itu. Betul, betul. Nah ke sana larinya. Jadi saya mulai nggak percaya dengar paparan sampai 3 kali, diskusi kenceng, kemudian ngobrol di luar. Saya bilang 60% saya percaya, 40% saya belum bisa. Iya apa iya gitu. Dia bilang ya yang teman saya mengatakan mudah-mudahan aja saya keliru. Mudah-mudahan, tapi saya khawatir ini terjadi. Dan ternyata 100% terjadi. Itu dulu Bang ya? Itu dulu. Sekarang 25 tahun yang 2015. Belum terlalu lama lah, 7 tahun. Cepat benar bergeraknya kan itu. Nah saya ngulangin lagi. Kenapa jadi serius? Karena teman yang paparan ini kok dia nggak tahu, saya lupa apa, seminggu 3 minggu setelah paparan forum terbuka. Nggak rahasia kok. Saya ingat betul Pak Tritu Sisno hadir, Yuto Purnawan yang senior hadir segala macam. Nggak rahasia dibuka. Tapi manggil teman saya ini ngamuk-ngamuk, dimaki-maki, ada urusan apa? Maki-maki ngawur pula. Teman saya ini bukan politisi. Wah ini pendukung Prabowo, ngejelek-jelek ini. Terus teman saya cerita, saya kenal juga. Enggak, tapi kenal. Lah itu bawa Prabowo barangkali juga sama ya, kebetulan dia bilang. Jadi aneh kan. Itu yang pertama. Saya ulangin lagi yang kedua, ternyata P ini juga bikin statement. Ada yang pakai kaos palu arit. Mode. Anak muda itu jangan dimarahin, itu mode. Nah itu sudah mulai menunjukkan adanya dukungan-dukungan, fasilitas-fasilitas untuk berkembangnya PKI yang disebut gaya baru. Kenapa disebut komunis gaya baru? Dia pakai yang di RRC Cina, PKC, Partai Komunis Cina. Bungkusnya kapitalis. Ini risetnya. Bungkusnya kapitalis. Sasarannya generasi muda yang kalau kita milenial tuh boleh hura-hura, boleh segala macam. Jadi ciri-ciri komunis model yang zaman dulu nggak ada. Hura-hura ini, terus ada pengusaha besar ini segala macam, Jack Ma macam-macam. Walaupun sekarang Jack Ma udah selesai kan nggak punya. Itu yang dilakukan. Tetapi yang ciri-ciri yang tidak bisa mereka sembunyikan adalah satu, hanya ada satu partai. Dua, dikendalikan siapapun pemerintahnya oleh yang namanya Central Committee, CC. Dan ciri tradisional, mereka anti agama. Ini yang penting. Terutama Islam. Apa yang disikat di sana? Uighur. Alasannya mau memisahkan diri, udah suka-suka kalau orang Medan bilang. Tapi jelas itu. Terus ya, Kristen, Katolik itu selesai. Tidak didukung, pelan-pelan digergaji. Nah gitu kan ya.
Jadi ciri-ciri itunya nggak bisa bohong. Nah kemudian sejalan dengan itu, Amerika kan juga bermain. Saya terus ngomong aja, analisis. Amerika kan pada dasarnya negara besar, adik kuasa yang sedang sunset, yang sebetulnya bergerak segala macam dikendalikan oleh Yahudi di Israel. Kenapa? Negara-negara yang bertentangan melawan Israel Yahudi itu digasak sama Amerika dan alasan macam-macam. Libya, Irak, Suriah mereka nggak terlalu berhasil. Tapi kalau negara yang melawan Amerika tidak ada kepentingan Israel, yang di Amerika Latin nggak digasak, beda itu. Jadi saya ketawa aja, yang jago siapa? Israel Yahudinya, yang bego Amerikanya. Lo beli gede tapi lo dipakai sama kepentingan Israel Yahudinya ini. Kayak gitu ya. Nah ini, yes. Masih ada ya. masih panjang ini. Panjang. Ya kemana boleh-boleh aja. Ini kita kayak kuliah ya teman-teman. Bukan kayak kuliah, dongeng lah. Dongeng. Supaya jelas.